Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Arnawati dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan alur tujuan pembelajaran atau disebut ATP. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Yuk simak videonya. Video ini kita akan menyusun tujuan alur pembelajaran. Langkah-langkah yang akan dibahas, yang pertama memahami CP, yang kedua merumuskan TP, yang ketiga menyusun ATP. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu CP. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang operasional dan konkret. Dalam satu fase terdiri dari satu fase, yaitu 3 tahun. 4 tahap proses perancangan pembelajaran. Yang pertama memahami CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun ATP dari TP, yang keempat merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase A kelas 1 dan 2 pada mata pelajaran PKN. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Ada 4 langkah yang perlu dipahami dalam memahami capaian pembelajaran. Yang pertama memahami rasional, yang kedua memahami tujuan mata pelajaran, yang ketiga memahami karakteristik, yang keempat mempelajari capaian per fase. Ada tahap yang pertama rasional, pentingnya mempelajari semua pelajaran dan kaitan dengan profil Pancasila. Tahap 2 tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Tahap 3 karakteristik, menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang keempat rasional, pentingnya mempelajari semua mata pelajaran dan kaitannya dengan profil Pancasila. Capaian pembelajaran pada pelajaran PKN fase A dalam video ini adalah salah satu contoh memahami rasional mata pelajaran PKN. Kemudian memahami tujuan mata pelajaran PKN. Tujuan mata pelajaran PKN yang pertama mengenal simbol sila-sila Pancasila, yang kedua menceritakan simbol sila-sila Pancasila, yang ketiga menyebarkan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang Garuda Pancasila, yang keempat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, yang kelima menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kemudian ada karakteristik pembelajaran PKN, memuat nilai dan moral sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, media, mampu memberikan pesan maupun harapan, menarik minat siswa dan mampu membuat siswa untuk berpikir kritis. Elemen mata pelajaran PKN Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki arti tersendiri. Selanjutnya mempelajari capaian per fase PKN kelas 1 dan 2 fase A, di mana peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila. Dalam lambang negara Garuda Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila. Dalam lambang negara Garuda Pancasila, peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya, kita merumuskan tujuan pembelajaran atau TP alternatif 2. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup. Mari kita perhatikan pada elemen pertama, yaitu Pancasila.
Pada kalimat ini kompetensi yang diminta yaitu mampu mengenal dan menceritakan, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis hasil identifikasi ini bisa dituangkan dalam label seperti ini. Pada contoh ini CP diuraikan per kalimat karena setiap CP memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan merumuskan kompetensi yang ada, maka murid mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol yang ada pada Pancasila serta mampu memahami maksud dari simbol tersebut. Selanjutnya, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi pada CP. Selanjutnya, menyusun alur tujuan pembelajaran. ATP di Kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan secara seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun ATP dari TP. Yang keempat, merancang pembelajaran. Selanjutnya, langkah menyusun ATP yaitu perlu adanya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran PKN fase A, maka perlunya guru saling berkolaborasi sesama guru yang lainnya. Langkah kedua, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, memuat teks yang singkat dan sederhana, kemudian teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode peraca scaffolding. Metode yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya perlu diajarkan di kelas 1 ataupun kelas 2. Kita bisa mengajarkan pelajaran yang mudah lalu yang kesulit. Sampai sini penjelasan dari menyusun alur tujuan pembelajaran. Terima kasih.